Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru. Berikut akan saya sampaikan informasi penting bagi Bapak Ibu guru terkait dengan data yang bisa diperbaiki, lalu passing grade dan perbedaan skala prioritas untuk ketiga kategori P1, P2, P3. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terkait dengan apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu sekalian, karena ada pertanyaan dari sahabat profesi guru, yang mana pertanyaannya begini, berarti bisa memasukkan serdi ya Pak di pembaharuan akunnya walaupun tahun kemarin sudah P1 murni. Nah, ini barangkali yang perlu tentunya kita dalami lebih lanjut. Lalu terkait dengan pelamaran untuk tahun 2022 ini di pasal 23 memang jelas disebutkan bahwa untuk Bapak Ibu guru peserta tahun 2022 ya tidak perlu membuat akun. Jadi akun yang dipakai adalah akun tahun 2021, baik yang sudah lulus maupun yang belum lulus dan yang belum ikut ujian. Nah, ini hal mana di ayat keempatnya disebutkan pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B dapat melakukan pembaruan data dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki. Lalu di pasal 24, pelamar yang telah memiliki akun sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dapat melakukan pemilihan kebutuhan formasi JF Guru tahun 2022 yang dibuka lowongannya pada SSC ASN. Jadi siapapun Bapak Ibu guru, apapun kategorinya, maka Bapak Ibu guru harus melakukan pemilihan kebutuhan. Dengan catatan kalau guru induk wajib milih di sekolahnya, kalau bukan non induk bisa memilih di sekolah lain. Yang mana nantinya ya, kalau kita lihat bisa saja ada 3 guru tanpa ada saling komunikasi memilih di satu formasi ya. Misalnya di sekolah A formasinya 1, tidak ada guru induk, lalu kemudian dari sekolah lain memilih ke sana, yang mana ternyata pemilih formasinya ke sana ada 3 orang. Maka oleh karena itu hasil pengumuman nanti yang berhak menduduki formasi itu adalah yang nilainya paling tinggi Bapak Ibu sekalian. Walaupun setelah adanya tahap optimalisasi nanti, 2 guru yang sudah PG tadi tetap akan mendapatkan formasi melalui pemenuhan kebutuhan. Nah, lalu data-data yang bisa diperbaiki secara umum Bapak Ibu sekalian, data yang bisa diperbaiki itu ada 4 ya. Ada kartu tanda penduduk, kemudian scan ijazah, scan transkrip nilai, kemudian sertifikat pendidik. Yang pertama ini adalah kartu tanda penduduk. Ini bisa Bapak Ibu perbaiki bila mana di tahun ini Bapak Ibu telah berusia 35 tahun. Tujuannya adalah untuk mendapatkan afirmasi 15%. Ini karena untuk Bapak Ibu tahun 2021, passing grade yang dipakai tetap passing grade tahun 2021, sehingga membuat kategori P1, P2, dan P3. Lalu scan ijazah ini tentunya bagi Bapak Ibu yang ada pembaharuan ya, kalau tidak ada barangkali tidak ada yang perlu diperbaiki di sini. Dan yang berikut adalah sertifikat pendidik. Ini yang banyak ditanyakan oleh rekan-rekan. Almana di 2021 belum memiliki serdik namun sudah lulus di tahun 2021 dan bisa diperbaiki atau diupload di tahun 2022. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian di akun SSC ASN Bapak Ibu akan muncul satu lagi di samping lihat ini, yaitu pembaharuan upload data. Itu tentunya untuk memperbaikinya. Serdik ini penting Bapak Ibu sekalian karena tahapannya tetap dimulai dari tahapan administrasi. Ya, Bapak Ibu akan diperiksa kelengkapan administrasinya oleh Kemendikbud, kemudian tahapan seleksi. Nah, ketika tahapan seleksi dilaksanakan, maka data Bapak Ibu yang punya serdik itu akan diakumulasikan. Tentu sangat berguna nanti ya untuk kiranya lebih mengamankan formasi yang Bapak Ibu pilih. Nah, itu. Jadi nanti di akhir di samping lihat ini akan disediakan itu kolom upload untuk perbaikan data. Nah, lalu kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengisian dan pemenuhan formasi di tahun 2022 ini, memang di pasal 32 sangat jelas disampaikan bagi Bapak Ibu hasil seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 ya menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Artinya ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang sudah PG kalau punya serdik ini tidak akan di-upgrade oleh Panselnas. Itu yang pertama. Yang paling berguna barangkali nanti yang bisa mengupgrade serdiknya itu adalah yang belum
PG atau yang belum ikut ujian. Ini tentu sangat bermanfaat nanti. Lalu yang berikut juga yang menjadi catatan penting, bila Bapak Ibu nanti ternyata dalam satu formasi memilih satu sekolah yang kemudian setelah pengumuman ternyata ada juga guru lain yang memilih ke sana, maka kemungkinannya itu akan dirangking dan ternyata tidak mendapatkan formasi, maka masuk ke tahapan pemenuhan kebutuhan. Di sini kita lihat pasal 37 bahwa pemenuhan kebutuhan P3K JF Guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas 1 dengan urutannya nih Bapak Ibu sekalian. Panselnas akan mengisi formasi bagi Bapak Ibu THK 2. Kalau masih ada formasi yang kosong, artinya tidak diisi dari hasil seleksi, maka akan diisi melalui Bapak Ibu Guru non ASN ya. Ini lalu jika masih ada formasi yang belum terisi akan diisi oleh lulusan PPG. Dan terakhir jika masih ada formasi yang belum terisi maka akan diisi oleh guru swasta. Nah, inilah khusus untuk bagi Bapak Ibu pengisian formasi untuk tahun 2022 ini. Sehingga ternyata kalau kita lihat nilai ini sangat menentukan. Ada perbedaan terkait dengan kategori P1, P2, P3 untuk mendapatkan suatu formasi. Sekali lagi, walaupun nanti di akhirnya tahap optimalisasi Bapak Ibu yang sudah PG akan mendapatkan formasi. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.